Mendalam kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, almarhumah Dina Mariana menghembuskan nafas terakhir di tanggal 3 yang lalu. Dan tentu saja kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga almarhumah husnul khotimah dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan untuk mengenang sosok almarhumah yang begitu luar biasa sekali, penyanyi yang menginspirasi begitu banyak orang, 35 album pernah ia telurkan. Sudah hadir di sini kedua sahabat dari almarhumah. Ada Mama Dewi Yul, selamat pagi. Pagi. Dan juga Cintami Atmanegara. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Dan tentu saja sebagai sahabat kami di sini menyampaikan turut berbelasungkawa. Kabar pertama yang didapat sama Mama Dewi Yul termasuk juga dari Teh Cintami Atmanegara itu dapatnya dari siapa awalnya? Kalau saya dapatnya dari, kita kan banyak grup ya, jadi dari grup yang kebenaran emang ada Dina juga di situ gitu. Tapi saya seminggu atau 10 hari sebelumnya saya sempat nengok, sempat kasih support ya, karena saya tahu sakitnya udah lama. Dan Dina itu 3 bulan yang lalu dia udah sakit, udah stadium 4, tapi sempat ke rumah gitu, sempat ke rumah saya. Dina emang luar biasa sih. Dalam keadaan yang sakitnya seperti itu, dia silaturahminya bagus banget ya. Masih terus datang kalau kita kumpul, masih terus datang gitu. Kalau di seorang sosok Mami Dewi Yul, sosok almarhumah itu sosok yang seperti apa yang tidak akan pernah bisa dilupakan? Menyenangkan, tidak pernah mengeluh. Jadi kalau ketemu tuh, kenapa ini aku baru operasi karena nggak bisa ini, dengan enteng aja. Nanti kalau aku tanya, kan kita kesibukannya masing-masing ya. Aku selalu di DM kalau dia ngelihat lagi kemo gitu, Dek semangat ya Dek, Allah lagi sayang nih gitu. Dan aku terus terang tidak sanggup untuk ke rumah sakit, apalagi melihat kabel-kabel jadi aku tuh memang kelemahanku sih sampai saat ini masih trauma kalau dengar ada ICU, ada rumah sakit, tiba-tiba zeng kebayang anakku lagi gitu. Iya. Karena aku kan nungguin sakitnya 3 bulan Giska ya. Dan buat aku tuh memang sama rumah sakit tuh trauma banget, traumatis sekali gitu. Jadi aku sempat terakhir itu tanggal 20 Oktober kalau nggak salah, video call. Jadi kayak gitu, dari video call aja, mungkin nggak tahu udah ada nggak, aku ditaruh di story video call. Jadi aku bilang gini, Dek semangat ya Dek, semangat. Dia cium jauh sambil nangis. Aku ngajiin surat At-Taubah 128, 129. Ayo Dek, lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Aku bacain, Dek ikutin. Dia nangis aja. Terus itu kesan terakhirku 20 Oktober itu. Karena saat almarhumah sakit itu aku lagi keliling safari dakwah untuk menggalang dana buat pesantren tahfiz tunanetra. Jadi aku nggak, memang kalau dengar ada yang sakit masuk rumah sakit apalagi di ICU itu aku langsung. Ya, kita ketahui memang almarhumah ini berjuang dengan kanker dinding rahim semenjak tahun 2021. Yang artinya juga komunikasi bersama dengan sahabat, dengan teman-teman. Pasti begitu banyak hal atau juga isi hati yang sempat dicurahkan kepada teman-teman atau juga sahabat. Pesan yang sampai dengan sekarang masih diingat dari almarhumah untuk Teh Cintami dan juga Mama Dewi Yul itu apa? Dari almarhum. Iya, kalau kita lagi ketemu, kan dia rajin tuh datang ke acara-acara. Dia boleh dibilang jarang banget absen ya. Selalu datang. Dan kelihatannya dia happy kalau ketemu sama teman-teman itu, dia happy. Mungkin kita semua tahu, kita semua tahu dia tuh stadium 4 dan itu sakit banget, rasanya tuh sakit banget. Kanker rahim kan. Ya, jadi dan dia kelihatannya happy walaupun setelah itu dia duduk di pojok, begitu aku samperin capek gitu. Agak sesek dan capek, tapi dia happy gitu. Ketemu sama temen-temennya tuh dia seneng banget. Senang kumpul. Seneng ngumpul dan mungkin sejenak
dia nggak merasakan sakitnya pada saat kumpul itu. Terus kalau ada nyanyi-nyanyi, joget-joget, dia juga ikut gitu. Kalau kita tanya, Dina gimana? Ya begitulah. Nggak ngeluh dia, orangnya nggak ngeluh ya. Jadi ya aku jalanin aja, katanya, senyum ya. Senyum, dia nggak mau kasih lihat kalau nggak pernah ngeluh lah sama sekali, nggak pernah mengeluh sama sekali ya. Enggak. Oke, Mama Dewi, yuk kita mau kasih lihat yang satu ini, nanti Mama boleh cerita sama kita. Penyanyi senior Dewi Yull ungkap cerita meninggalnya Dina Mariana yang sebelumnya orang lain tidak tahu. Sebagai seorang sahabat kan pasti menyimpan begitu banyak sekali cerita. Apa yang barangkali fansnya atau kami semua di sini tidak tahu, tentang almarhumah? Ya, Dina itu sebetulnya sih ada hubungan keluarga jauh dengan saya gitu. Dengan ibu sambung saya. Ibu sambung saya masih berkeluarga sama mamanya almarhumah. Jadi yang kita pernah di tas sebelum COVID itu kita sering banget latihan bareng, nyanyi bareng gitu. Cuma waktu kan di Instagram selalu di story ada lagi di infus, Dek, maaf ya Dek, aku takut kalau ke rumah sakit Dek, aku nggak bisa datang kalau ke rumah sakit, aku doain aja dari jauh. Dan itu berlaku hampir untuk semua keluargaku apa. Jadi aku kadang-kadang baru sanggup datang itu kalau betul-betul udah sembuh di rumah atau sudah hari ketiga, hari ketujuh baru sanggup datang kalau ada yang meninggal. Akhirnya datang di hari ke? Akhirnya datang di hari ke berapa kemarin? Aku belum datang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum sanggup. Jadi aku punya kelemahan gitu. Aku punya sahabat dulu. Begitu Giska meninggal, suaminya meninggal nggak lama. 10 tahun aku nggak berani ngomong, nggak berani ketemu. Karena kalau ketemu aku langsung ingat lagi. Iya. Jadi itu kelemahanku sih. Sebetulnya nggak boleh. Tapi tiap manusia itu punya kelemahan. Kurang lebih kan. Dan kita harus mengakui kelemahan dan itu tidak baik, tidak bagus. Tapi itu kita berusaha untuk. Ada rasa trauma ya? Trauma. Terus itu saya nggak pernah bisa takziah kalau masih jenazah ada di rumah. Buat Mama Dewi Yull, Teh Cintami, kami di sini juga tentu saja bukan hanya mendoakan bagi almarhumah dan juga keluarga, tapi juga untuk Mama dan juga Teteh semoga selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu supaya tentu saja bisa menghibur begitu banyak orang dan juga memberikan begitu banyak inspirasi. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, kita mau kasih lihat ini ada satu cerita dari Teh Cintami Atmanegara mengenai kesehatannya, lebih tepatnya kesehatan giginya. Nanti boleh cerita sama kita. Cintami Atmanegara atas gigi ompong dan tulang menyusut dengan implan gigi. Gimana tuh Mama Cinta? Kemarin sempat ngobrol ya. Gitu. Iya. Jadi apa nih? Jadi apa gimana? Kenapa? Implan? Emang gigi ompong gimana? Ya di sebelah sini ya. Renyah ya Ma. Iya, jadi udah lama geraham belakang ya. Jadi udah lama gitu. Nah, kan kalau kita mau pasang implan itu kan sebaiknya baru lepas gigi sebulan atau misalnya setahun lah ya, setahun lah gitu ya. Aku terlalu lama didiemin, jadi si tulang giginya tuh udah mulai meruncing gitu. Nah, tulang saya gigi apa gusinya mah? tulang gigi. Tulang gigi tuh gusi ya? Tulang gigi di dalam itu makin lama makin kropos. Ya, makin ciut. Karena kan nggak ada topangan giginya. Jadi menyatu. Jadi tambah runcing gitu, tambah menipis. Saya pernah kepikiran mau pasang implan nih. Jadi nanya ke beberapa dokter, udah nggak bisa Mbak Tami karena udah mulai menipis gitu. Nah, ketemulah sama dokter Devia, ternyata bisa gitu. Dokter Devia bilang
Siapa bilang nggak bisa? Bisa, saya kaget gitu. Oh bisa gitu. Zaman sekarang mah udah serba canggih. Apa juga bisa. Jangankan gigi, sekarang mah canggihnya, saking canggihnya. Nyari jodoh aja canggih banget. Bisa lewat handphone gitu. Apalagi yang kita dengar katanya. Iya, kayak Mas Dian lewat DM langsung. Enggak, aku udah enggak ya, Wi. Emang kamu. Ini soalnya kita dengar katanya Mami Dewi ini lagi mencarikan jodoh buat anaknya. Bener kan? Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, semoga ketemu ya. Kita lihat pencarian jodoh dari putranya Dewi. Ini dia. Mamanya lagi promosiin anaknya. Iya, Mam. Iya, aduh, Masya Allah. Karena dia bilang, Bu, aku sedang mencari biar, karena sudah 30 tahun umurku. Berapa umurnya? 30. Duh, jadi nggak enak. 30 tahun. Rian sesaat lagi 40 kan. tahun. Kan tahun depan, Rian tahun depan. Sesaat lagi masih lama. 30 tahun jadi lagi mempromosikan putra tercinta. Ya, dia mau 31 nih tahun ini, Aha. mau 31. Jadi syaratnya apa, Nak? Yang penting dia bisa bahasa isyarat gitu. Iya. Kalau syukur kalau bisa dengar. Terus mau diajak keliling karena kan dia jadi dosen itu kan sering juga diminta diundang nemenin gitu. Iya. Paling nggak bisa jadi supporter buat Surya. Ya, ini Surya supporter dan dia bilang itu sangat penting buat saya punya istri pendamping yang bisa mendengar tapi bisa isyarat, bisa ASL, isyarat Amerika ataupun isyarat Indonesia. Udah ada belum, Mam? Kira-kira? Kan nggak ke aku, soalnya kan di DM langsung ke Langsung ke Surya. Surya. Surya bilang, Surya gimana? Banyak, Bu, ini bingung. Banyak mereka tuh menawarkan diri melalui apa? Apakah lewat media sosial? Ya, DM kan, DM. DM, Memperkenalkan diri melalui DM gitu. Ini kita mau kasih tahu ya buat siapapun nanti calon menantunya dari Mama Dewiul. Ini adalah seorang mertua yang sangat luar biasa. Ideal, ideal sekali. Kalau Pengen dapat dia punya cita-cita mertua kayak mama. mertua Amin kayak ya Mama Allah, Dewiul, Masya wah Allah. hidupnya tenang karena bukan anaknya dibelain, menantunya Menantunya yang yang dibelain. Menantunya dibelain. Muhammad. Itu yang bener ya, geng. Salam buat Surya, semoga bisa segera Terima mendapatkan kasih, jodoh. terima kasih. Amin, amin. Tapi Ya nggak ada batas tertentu umur segini harus segera menikah atau ya udah? Enggak, karena itu haknya Allah. Aku nggak pernah ikut campur urusan rezeki, urusan perjodohan, urusan yang membuat mereka nyaman aja lah gitu. Takdir Dengar ya. itu Kak Karen. Ya. Haknya Allah. Iya, paham. Kenapa? Kayaknya bukan buat kita, kayaknya buat dia ya. Sabar Wi, kalau jodoh mah nggak kemana Wi. Lu buat lu kan belum pernah nikah, gue udah pernah nikah. Jangan suka dipancing, coba Justru orang kan kita belajar dari lu Wi. Iya, kita pengen tahu dulu Iya. nanti pilihan lo yang ini berhasil gak? Coba sampai kapan lu? Wi, sini Wi. Udah Wi, kalau paling benar mencari jodoh itu memang cari yang tepat, bebet, bibit, bobotnya ya Iya. kan. Tahu isi hati kita seperti apa. Tapi kalau ngomongin isi hati, kita mau ngajakin Mama Dewi Yul, boleh kita berpindah tempat? Iya. Oke. Iya. Kali ini kita mau ngajakin Mama. Jadi di sini kita punya sebuah telepon ya. Jadi nanti kami akan membacakan sebuah kalimat. Ya. Ketika kalimat kami bacakan, silakan Mama Mama tengah ini dikit bisa saya. menghubungi Mengangkat. orang yang Mama rasa ini kayaknya aku ingin curahkan isi hati untuk orang tersebut. Ini nyambung nggak sih? Enggak nyambung Bang, enggak nyambung Bang. Ini wireless, ini wireless. Lucu banget sih, Mas. Siap ya. Perlan. Suara kerinduan namanya. Ungkapkan kerinduan untuk siapapun. Mama Dewio, jika kamu bisa menelpon dengan satu anggota keluarga yang sudah tidak ada, siapa dan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Boleh Tidak ada diangkat? di dunia apa tidak ada Tidak ada di dunia. Tidak ada Sudah di dunia, ada. Mama. Siapa dan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Assalamualaikum sayang. Giska, Bahagia ya di sana ya. Gis, Ibu yakin sayang sudah ada di tempat yang terbaik. Justru ibu ini yang harus punya bekal supaya bisa jumpa, bisa memelukmu lagi. Ibu selalu berdoa buatmu. I love you. Assalamualaikum. Love you too, Waalaikumsalam. Kami punya kalimat kedua. Jangan lupa sebutkan untuk siapa. Jika Mama Dewi bisa menelpon dan ngobrol dengan diri Mama di masa yang lalu,
Apa yang ingin Mama sampaikan kepada Mama di masa lalu? Silakan. Assalamualaikum, Dewi, Pujiati. Terima kasih sudah membersamai, sudah memberikan harapan, dan sudah bisa mau bekerja keras secara fisik maupun hati buat aku. Terima kasih sudah mengantarkanku sampai saat ini. Terima kasih, Dewi. Mama. Satu hal yang selalu kita lupakan dalam hidup, mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.